Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nah, di video kali ini kita akan lebih jauh membahas tentang klasifikasi jurnal, khususnya jurnal internasional ya di sini, karena memang masih ada beberapa mungkin peneliti, dosen atau kolega yang masih sulit yang membedakan apa itu jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Oke, disclaimernya ini klasifikasi ini berdasarkan pertemuan PAK ya yang terbaru sama saya 2014 ya, belum ada yang baru lagi, karena memang kalau kita lihat secara asal usulnya ya sebenarnya klasifikasi ini hanya ada di pedoman PAK. Selain itu saya belum pernah melihat ya, atau mungkin kalau ada mungkin bisa kalian komentar di kolom komentar ya kalau ada perlu dikoreksi gitu ya. Oke, ini dari pedoman PAK yang paling baru yang saya tahu ya. Jadi yang pertama jurnal internasional itu ini sudah saya bahas di klasifikasi jurnal secara umum. Ini saya perdalam saja dan mungkin bagaimana cara mengeceknya, mungkin itu yang lebih titik beratnya ya. Oke. Jadi yang pertama di sini diterbitkan memenuhi kaidah ilmiah ya, jadi memenuhi kaidah ilmiah dan memenuhi etika akademik yang baik. Oke. Selanjutnya dia memiliki ISSN ya yang terdaftar secara internasional di portal ISSN Paris, kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa internasional tentunya ya, resmi PBB. Di sini ada Arab, boleh Inggris, bisa Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok. Kemudian yang berikutnya memiliki terbitan versi online. Kenapa? Karena supaya kalau kita bicara penilai PAK, penilai angka itu bisa menelusur dengan mudah gitu ya. Kemudian dewan redaksi di sini adalah pakar di bidangnya ya, dan paling sedikit dari 4 negara distribusinya supaya dikatakan jurnal internasional. Sekali lagi ini versi PAK ya. Kemudian artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit itu minimum ada 2 negara. Jadi kalau ada satu nomor jurnal itu menerbitkan satu isu, itu minimum harus ada 2 penulis yang berasal dari 2 negara yang berbeda ya. Mungkin Indonesia dengan mana itu minimum dalam satu edisi ya. Kemudian alamat dapat ditelusuri ya secara daring, balik lagi ke sini, memiliki versi online. Selanjutnya editorial board di sini dapat ditelusuri dengan daring ya, jadi sangat mudah ditelusur dan tidak ada beda ya antara yang dicetak dengan yang di versi daring. Oke. Karena seringkali ada juga jurnal yang mengcopy ya, jurnal yang bereputasi, dia mengcopy websitenya, mungkin hanya salah typo sedikit saja, kemudian itu sebagai jurnal palsu ya, bahkan yang menarik biaya yang tidak murah ya untuk terbit di sana gitu. Kemudian proses review dilakukan dengan baik dan benar. Ini ciri khas, nanti mungkin kita akan bahas ke depan akan konten tentang mungkin jurnal predator ya, yang sangat penting di situ, bagaimana proses review itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Seringkali kalau jurnal-jurnal yang predator itu yang hanya ingin uang kita saja ya, saya katakan seperti itu, dan berpotensi misalkan kalaupun dia Scopus tapi dia punya potensi akhirnya untuk dapat ditolak atau dikeluarkan dari Scopus ya. Itu ketika kita submit belum apa-apa sudah mengirimkan invoice, bahkan belum kita belum mungkin hanya 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan kurang dari itu, artikel kita sudah dinyatakan terbit tanpa revisi. Itu harus hati-hati. Bukannya kita senang, tapi malah kita harus waspada, apalagi kalau ditarik dengan jumlah biaya yang cukup lumayan mahal gitu ya misalkan. Kemudian jumlahnya ini harus wajar ya. Nanti akan mungkin saya tunjukkan beberapa yang aneh ya, saya katakan aneh tapi belum tentu juga itu jurnal yang tidak baik ya. Jadi mungkin rata-rata itu jurnal setelah tindak Scopus karena berbayar juga, jumlah artikelnya awalnya 10 misalkan per tahun naik jadi 100, jadi 1000 gitu. Nah itu yang harus hati-hati gitu ya. Oke. Kemudian tidak pernah juga ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau yang meragukan ya oleh Dirjen Dikti atau STID, atau kalau kita bicara ya dari kementerian lah, Kemendikbud maupun dan atau Kementerian Ristekrin gitu ya. Oke. Ini kriteria jurnal internasional. Kemudian di PAK itu ada jurnal internasional tapi poinnya lebih tinggi. Saya katakan tulisannya di internasional plus ya. Ya, poin PAK-nya sedikit lebih tinggi. Itu sebenarnya sama seperti jurnal internasional, cuma ada syarat tambahan di sini. Yang pertama dia
diterbitkan oleh penerbit yang kredibel ya atau perguruan tinggi, kemudian terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi. Contohnya di sini Web of Science dan Scopus misalkan. Nah, ketika terindeks oleh Web of Science dan Scopus, di sini dikatakan ada minimumnya ya. Kalau ini yang penting terindeks, kita tidak memikirkan SJR ataupun JIF, itu sudah termasuk jurnal internasional yang nilainya sedikit lebih tinggi dari jurnal internasional biasa. Oke, selanjutnya yang ketiga di sini kategorinya adalah jurnal internasional bereputasi. Ya. Ini yang sering disyaratkan untuk pelulusan S3 ya, dan juga mungkin kenaikan ke jenjang jabatan akademik profesor. Jadi yang jelas tadi ya sama, diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama atau penerbit ternama ya, atau perguruan tinggi ya yang kredibel. Kemudian yang kedua terindeks dalam databasis ya sama-sama terindeks Web of Science dan atau Scopus, tetapi untuk Web of Science misalkan itu harus punya jurnal impact factor ya minimum 0,05. Jadi nanti kita harus tahu cuma jurnal impact factornya berapa, kemudian paling sedikit 0,05. Oke. Selanjutnya untuk yang Scopus di sini ada dua kriteria ya. Kalau dia Q4 ya, P3 atau di bawahnya, itu minimum SJR-nya harus 0,15. Apa itu SJR, apa itu Q3, apa itu JIF, nanti kita bahas ya. Atau kalau dia Q3, boleh SJR-nya 0,1. Ini mungkin untuk menaungi jurnal-jurnal yang memang bidang-bidang ilmu tertentu itu perkembangan ilmunya tidak secepat, misalkan bidang sains, medis, teknologi, dan sebagainya itu ya. Ya sama ya, kemudian tidak termasuk dalam kriteria yang ditolak ataupun discontinue ya, bukan ditolak atau di cancel oleh Scopus ya. Ini adalah ciri jurnal internasional yang bereputasi. Sekali lagi ini versi Kementerian Dikti atau BRIN ya. Kalau sekarang namanya Kemendikbud lagi, kita sudah berada di naungan Kemendikbud. Oke. Nah, caranya bagaimana cara menemukan jurnal internasional yang bereputasi? Pertama ya kita bisa mengeceknya di Scopus. Ini untuk mencari jurnal internasional dulu ya. Scopus. Ini yang versi Scopus ya, dan juga Skimaku. Nah, di Scopus ini untuk mengecek apakah jurnal ini masih wajar, masih tercover oleh Scopus atau tidak. Kalau di Skimaku ini kita akan menentukan indeksnya, tiernya atau rankingnya, apakah dia masuk Q1, Q2, Q3 atau Q4, dan juga skor SJR-nya. Oke. Di sini kalian kita bisa menentukan mau jurnal yang seperti apa. Kita bisa langsung dari jurnal ranking misalkan di sini. Nah, topiknya bisa ditentukan di sini mau topik apa. Misalkan topik tentang energi. Nah, di sini ada topik tentang energi. Kemudian kalau topik tentang pendidikan ada di sini topik tentang pendidikan. Tapi kalau pendidikan masuk social science ya. Nah, di sini tinggal dilihat. Nah, di sini ada education. Nah, ini adalah jurnal-jurnal terkait dengan topik pendidikan. Kalau ingin spesifik misalkan ingin spesifik topiknya tentang misalkan bidang saya pendidikan fisika, tinggal cari aja di physics education. Physics education. Nah, di sini kita akan menemukan jurnal-jurnal yang masuk di bidang physics education ya. Oke, misalkan kita ambil satu ya, saya nggak hafal. Di sini misalkan ini ya, physical review physics education. Nah, di sini kita bisa menentukan jurnal ini masuk Q berapa, itu di bagian bawah. Di sini ini iklan-iklan ya, sekarang SJR banyak iklannya. Nah, di sini kita akan melihat ada dua kategori ya di sini. Untuk kategori pendidikan atau education dia masuk Q1. Jurnal ini untuk kategori education masuk Q1. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini jurnal tertentu itu punya beberapa kategori karena sesuai dengan topiknya. Karena di sini pendidikan dan fisika. Untuk kategori fisik dan astronomi atau fisika di sini dia masuk Q2 ya. Yang mana yang digunakan kalau saya sesuai dengan artikel masing-masing ya. Kalau misalkan artikel kita pendidikan harusnya ya masuk kategori yang atas, tapi kalau artikel fisika berarti masuk yang bawah. Tapi sekali lagi ini wewenang PAK, kalau ingin aman ya pilih yang paling bawah saja ya akhirnya. Kemudian di sini juga ada SJR. Oke, tadi dikatakan
minimum Q3. Oke, SCR-nya 0,15. Saya cek lagi ya. 0,1. Kalau di atas Q3 0,1. Ini kan Q2 atau Q1. Itu kan jelas di atas Q3. Maka minimum 0,1. Di sini SCR-nya berapa? 0,77. Jadi ini sudah termasuk jurnal yang bereputasi ya, catatan jurnal internasional berreputasi. Kemudian apa gunanya tadi Scopus Preview ini? Nah, di sini kita bisa mencari jurnalnya, apakah masih tercover oleh Scopus atau tidak. Caranya masuk ke sini, looking for free journal ranking and metrics. Nah, ini diklik, kita tinggal ketik judulnya di sini, copy paste ya. Copy, kemudian di paste di sini ya. Dipilih jangan subjek tapi title ya, judul dari jurnal. Paste gini. Penutupnya saya tutup dulu. Ini ya. Nah, di sini akan ada 2 jurnal. Ini yang spesial topik, kita yang atas ini kan ya. Nah, ini buka. Nah, di sini akan kita bisa melihat yang pertama di sini coverage-nya ya, 2016 to present. Present ini artinya ya sampai sekarang. Walaupun juga hati-hati ya di sini update-nya Scopus itu per bulan. Bisa jadi ketika di discontinue masih present, itu hati-hati ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat side rank-nya di sini. Juga cara lain, chat score, SCR-nya ini ada ya, kemudian SNIP, tapi ini tidak digunakan di PAK ya, sehingga seharusnya tidak ada masalah ya. Kemudian ada juga Scopus content coverage, ini yang kita lihat tadi, apakah jurnal ini tanda kutip meragukan atau tidak walaupun sudah terindeks Scopus misalkan. Tapi rata-rata kalau jurnal sudah Q2, sudah Q1 itu seharusnya sudah relatif aman ya dibandingkan dengan Q3 dan Q4. Nah, seperti ini misalkan dari 2016 pertama kali masuk Scopus itu 96 dokumen per tahun. 2017 83, 85, 90 ya sekitar segitu 90-an ya dokumen per tahun. Ini tanda kutip ya termasuk jurnal yang wajar ya. Wajar untuk tadi selama tidak berubah, terutama naik ya, naik secara drastis itu hati-hati. Itu ciri-ciri jurnal akan di discontinue ya oleh Scopus. Contohnya ya, karena kita tadi contohnya ngambil yang ke kenapa ada tulisannya, karena kita nyontohnya yang Q1 ya, Q1. Gimana Pak kalau misalkan Q4? Nah, kita coba aja, ini kan bisa diurutkan ini. Bentar, ini ada negaranya bisa ditentukan, subjeknya tadi sudah ya, ini tahunnya juga bisa. Misalkan ingin diturutkan berdasarkan SCR urutan Q, ini tinggal di nah di sini, maka ini dari bawah ya, dari bawah yang belum ada Q-nya di sini ya. Nah, ini misalkan Q4, saya ambil contoh satu aja ya, saya lihat jurnal ini untuk pembelajaran ya, saya juga tidak menjudge bahwa ini jurnal ini baik atau tidak. Harusnya sih ya, kalau saya khusnudonnya jurnal Validation Scopus ya harusnya sudah baik. Oke. Di sini dari 1999 sampai 2019 masuk Q4 jurnal ini ya, dengan SCR-nya 0,1. Nah, kalau dilihat dari seperti itu, kita lihat di sini, kalau dia di bawah Q3 kan harus 0,15 minimum SCR-nya, atau ya mau amannya lebih sedikit lah ya. Nah, di sini 0,1 sehingga masih belum bisa untuk digunakan kepangkatan profesor ya maupun kelulusan gitu ya. Oke, contohnya itu saya bilang 0,15 misalkan, atau kita cek dulu ya kalau sudah dilihat coveragenya di sini ya. Kemudian kita lihat di Scopusnya di sini, namanya aku technical review ya, kita coba, kita akan bandingkan dua. Gimana ya, hanya ini aja. Technical review ya namanya. Kemudian masih di sini ya, view journal ranking, title di sini saya paste gitu aja ya. Oke, di sini diperoleh satu result ya. Nah, sama kayak tadi ketika kita ingin melihat ini present, nah ini sudah ya dari 2001 sampai 2019. Ini 2020 kita masih tanda tanya ya, kita masih belum tahu ini. Kita curigai dulu, tapi belum tentu jurnal ini baik ya jelek ya, kita
diduga dulu seperti itu. Kemudian dari distribusi dokumen ini masih aman, artian ya 20-an, tidak sampai menaik terlalu tinggi ya, melesat terlalu tinggi itu tidak, sehingga relatif lebih aman gitu ya. Kemudian hati-hati, kadang ada jurnal yang tadi yang dikatakan website palsu gitu ya, menggunakan nama yang sama, website yang mirip tapi padahal bukan. Caranya supaya kita tidak terjebak hal seperti itu, kita bisa lihat dari SCR, bisa ya, dari SCR ini mana ya, saya buka aja yang tadi jurnal yang ini. Nah di sini ada homepage, pastikan homepage-nya yang digunakan adalah yang ini. Ini lebih meminimalisir kalian salah untuk memilih jurnal. Kadang-kadang dengan jurnal yang sama, misalkan seperti ini ya, ketika di search itu bisa jadi ditemukan banyak sekali. Nah website yang mana yang benar, yang seperti Index Scopus, itu dilihat di sini di homepage-nya ya. Nah ini kebetulan yang cocok ya, tapi ada lagi misalkan ada yang ini ada lagi mirip, dan ini ada ya, mungkin ada beberapa jurnal yang namanya mirip atau sengaja dimiripkan ya, supaya tadi menarik peminat, dikira jurnal bereputasi padahal tidak bereputasi, misalkan seperti itu ya. Tuh, kemudian kita coba lagi ya, satu atau dua lagi, kita masuk jurnal ranking lagi ya. Di sini saya sebenarnya mencari jurnal yang tanda kutip agak meragukan gitu ya, atau minimal saya yang ragu ya, belum berarti jurnalnya itu sangat meragukan, tidak ya, tapi minimal saya yang agak ragu lah ya terkait dengan jurnal itu. Coba ini bisa ya, misalkan ini ya. Kalau universitas-universitas ini sih rata-rata aman ya kalau jurnalnya. Biasanya kalau kalian kenal di PAK itu ada istilah IPB ya, India, Pakistan, Bangladesh, itu jurnal-jurnal yang perlu diperhatikan, perlu ditinjau ulang ketika akan submit di sana, karena kadang-kadang itu orientasinya ke arah bisnis gitu ya. Jadi ketika bayar, berani bayar ya sudah selesai gitu. Kalau sudah bayar sudah pasti terima, kadang-kadang seperti itu ya. Oke, saya coba. Saya sebenarnya ingin menunjukkan yang aneh, tapi ini juga karena YouTube dan tersebar secara umum, takutnya saya juga salah interpretasi sehingga terjadi masalah gitu ya. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Intinya kalau aneh di sini nih, kalau pertama misalkan 20, 30 gini, nanti di sini bisa menaik, melesat gitu sampai misalkan sampai 3.000 sampai 1.000 gitu dan seterusnya. Nah ini salah satunya ya seperti ini ya. Oke. Gitu. Kemudian kalau Q3, oke, kita lihat. Kalau jangan Q3 lagi, kita dulu coba cari yang juga. Ada yang melakukan gitu nih. Riset di Italia, pernah P2 ini. Kita coba aja. Di Scopusnya bisa kita lihat. Nah, di sini cari lagi ya, kita akan lakukan cross check. Oh ini baru diterima, oke, ini contohnya ini. Sekali lagi ini kalau yang aneh ini akan naik tajam ya untuk jumlah artikelnya. Kemudian kita juga harus cross check, misalkan ini sudah di homepage yang juga harus hati-hati, kita juga perlu cross check antara jumlah dokumen di Scopus dengan yang ada di website.
misalkan tahun 2019 dia menerbitkan 11 dokumen atau indeks Scopus, maka kita perlu cross check yang ada di sini di website apakah seperti itu atau tidak. Kita coba cari yang mungkin aksesnya lebih cepat aja ya. Nah, di sini view current issue ini. Kita coba ya, terus issue di sini. Nah, di sini untuk tahun 2019 ini ya, satu volume ini harus dipastikan berapa artikel. Ada 2 di sini ya. Nah, di sini kita bandingkan dengan yang tadi terindeks oleh Scopus. Di sini tahun 2019 ada 90 artikel. Ya memang agak sulit ya, harus laten untuk mengecek jumlah artikelnya di sini. Nah, di sini kita nggak bisa juga ya menggunakan ID-nya. Nah, ini harus dihitung, memang dihitung apakah benar jumlah edisi pertama dengan edisi kedua ini totalnya adalah 90. Itu supaya kita bisa mengecek tadi aman atau tidak, atau paling aman kita lihat yang paling baru. Di sini harus ada 8 artikel. Ini kan mudah mengeceknya ya. Oke, di sini harus 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, banyak ini, banyak, tapi yang baru terindeks di Scopus ada 8 gitu ya. Nah, ini kita harus ngecek seperti ini untuk menghindari kekeliruan yang ada gitu ya. Oke, mohon maaf ya, tadi ada jadi saya pause dulu. Jadi sekali lagi harus dicek. Yang pertama tadi dicek di SCR. Kalian juga bisa mencari jurnal-jurnal yang bersesuaian dengan bidang, itu tinggal di search saja di sini. Ya memang kata kuncinya bahasa Inggris ya. Kemudian kalau sudah harus di cross check dengan Scopus di sini ya, di jurnal ranking. Apakah masih tercoverage? Kalaupun tidak, berikutnya ya juga jangan lupa untuk dicek lagi apa tadi, kewajaran ya, kewajaran dari, kita coba satu aja ya, kewajaran dari publikasinya, apakah masih tergolong wajar naiknya gitu ya dari jumlah publikasi. Jadi sekali lagi dicek di sini, kemudian dari sini juga ya, apakah jumlah artikelnya wajar atau tidak untuk kalangan jurnal. Rata-rata jurnal yang akan didiskontinue oleh Scopus itu akan terjadi peningkatan yang sangat tajam. Jadi saya contohkan misalkan 20 jadi 200, akan jadi 1000 gitu. Nah, itu kan sangat tidak wajar ya. Ini untuk yang cara pertama tadi dengan Scopus ya. Saya ingatkan kembali, SCR nya minimum 0,15 untuk Q4 ya, atau 0,1 untuk Q3. Di atas itu ya paling sedikit ya, atau di atas ya. Ya paling aman 0,156 gitu atau 151 gitu ya, cari aman. Oke. Selanjutnya untuk jurnal impact factor bagaimana? Nah, ini yang agak sedikit sulit karena memerlukan login Clarivate. Nah, di sini kita mencari aja kata kuncinya Clarivate atau Web of Science bisa ya, atau Web of Science gitu. Nah, nanti kita akan maaf, di sini akan kita lihat yang ini, Master Journalist, atau kalau sudah hafal sebenarnya akan dicarinya di mjl.clarivate.com gitu ya. Diklik di sini, ini akan sama seperti Scopus sebenarnya, tapi lebih terbuka Scopus ya dalam database-nya. Di sini kita bisa menentukan dan mengecek jurnal ini terindeks Web of Science atau tidak. Oke, misalkan saya ambil fisika di sini ya. Ada satu jurnal fisika Indonesia dari UNES ini terindeks Web of Science. Oke. Akan tapi dalam indexing Web of Science ini harus hati-hati. Ada beberapa jenis indexing Web of Science ya. Oke, ini saya perlu tunjukkan. Nah, dari indexing ini yang menjadi perhatian bahwa tidak semua indexing itu memiliki jurnal impact factor, sehingga ketika kita ingin menentukan jurnal mana yang akan kita submit, yang tentunya kita inginnya kan yang internasional
bereputasi itu tidak salah pilih. Oke, ini saya kemarin baru ikut workshop dari Clarivate ya, ini saya screenshot aja slide mereka. Di sini ada minimum ya, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 indeksasi dalam Clarivate. Yang pertama BKCI book, hanya apa ya saya lupa, citation index ya. Kemudian CPCI conference proceeding citation index. Oke. Selanjutnya ada ESCI emergency source citation index. Nah, baru yang 3 itu yang sebagai dikatakan kalau di sini itu adalah flagship collection ya. Nah, kalau dari kita itu menyebutnya itu yang memiliki impact factor, itu yang bereputasi. Jadi sekali lagi, yang pertama ada BKCI atau book, hanya apa ya, citation index itu. Kemudian CPCI conference proceeding citation index, ini khusus untuk proceeding. BKCI itu untuk buku. Kemudian ada SCI, ini adalah jurnal ya, emerging source citation index. Tapi untuk yang 3 ini tidak memiliki impact factor. Nah, memang jurnal-jurnal di SCI memiliki kesempatan untuk naik ke core collectionnya atau ke flagship collectionnya. Di sini ada 3, SCCI, SCIE, Science Citation Index Expanded. Kemudian ada yang ini yang tentang IPA ya, MIPA dan teknologi mungkin ya. Kemudian di sini SSCI, Social Science Citation Index, ini terkait dengan ilmu sosial. Kemudian AHCI, Art and Humanity Citation Index. Jadi di sini tentang humaniora dan seni ya. Nah, jurnal yang terindeks 3 ini pasti memiliki impact factor. Dapatnya dari mana ya? Dari SCI. Jadi jurnal pertama masuk SCI dulu, kemudian akan dievaluasi, di monitor bagaimana kinerja citasinya. Kalau kinerja citasinya tinggi, dia bisa naik ke atas dan mendapatkan impact factor. Kalau kinerja citasinya rendah, dia akan turun ya. Yang di atas pun ini bisa turun, kalau citasinya rendah turun ke SCI. Saya belum tahu kalau tahun lalu itu Indonesia masih berusaha ya untuk mempush jurnal-jurnal yang sudah terindeks di sini di Web of Science supaya naik ke tadi dikatakan flagship collectionnya ya. Itu yang masih sedang diusahakan. Sekarang yang mudah-mudahan sudah ada ya. Oke, gitu. Jadi sebenarnya tinggal cari saja di MCL di sini. Kemudian kata kuncinya apa? Oke. Kemudian untuk mencari lebih komprehensif itu lebih baik membuat akun aja, gratis cara membuatnya, sama seperti kalau membuat sosial media, tinggal masukkan nama, username yang akan dibuat, password yang akan dibuat, kemudian email ya, hanya itu saja, dan klarifikasi atau konfirmasi email. Oke. Saya coba masuk ya. Nah, kalau masuk ke seperti ini, kita bisa mendapatkan beberapa fasilitas. Yang pertama tadi sama ya, search jurnal, kemudian bisa mark manuskrip. Oke, kemudian di sini ada Pablon, ada Web of Science, ada Journal Citation Report. Nah, sebenarnya fitur yang paling penting itu di sini, Journal Citation Report, supaya kita bisa tahu impact factor dari masing-masing jurnal itu sendiri. Oke, ya. Ya, sepertinya ada kendala ini. Nah, di sini ya. Yang penting adalah di sini jurnal citation report. Akan tetapi ini yang sangat disayangkan ya, yang saya sendiri agak kecewa bahwa untuk jurnal citation reportnya yang seperti ini itu tidak bisa diakses, memerlukan langganan ya. Dia harus langganan, ini dikatakan ya no subscription found, jadi tidak langganan sehingga tidak bisa akses ke sini. Tapi kita bisa mengakalinya ya tadi dengan cara di sini. Bisa di jurnal ataupun di Web of Science ini ya, diklik di jurnal ini ya, benar di jurnal ini, tinggal kita cari jurnalnya, diklik aja kalau memang ingin mencari jurnal yang mana. Nah, di sini bisa pilih yang minimum 3 ini, Art and Humanity
Citation Index, Social Science Citation Index, atau Science Citation Index Expanded. Oke. Ya, kalau yang book tadi ya, kemudian yang conference itu saya rasa itu yang lain ya. Kita bicara yang ini. Oke. Contohnya di sini misalkan 2D materials, di sini dia sudah termasuk SCIE ya, Science Citation Index Expanded. Ini kalau dilihat profilnya di view profil di sini ya, nah di sini akan kelihatan tahunnya berapa, ini websitenya ya. Kemudian kita bisa visit site juga di sini ya, publishernya. Kemudian di sini ada Journal Citation Report. Cuma sayangnya ini yang repot ya, karena kita tidak berlangganan, kita hanya diberikan tahun yang lama. Jadi di sini 2018 7, sekian. Ini impact faktornya ya. Nah, impact faktor itu tadi kalau di PAK ini juga tidak bisa sembarang, meskipun sudah masuk di ESDI, ESS Social Science Citation Index ataupun Science Citation Index Expanded ataupun AHCI ya, itu tetap ada minimumnya di sini 0,05. Jadi kalau di sini 7 ya sudah jauh melebihi lah ya, pasti. Memang kelemahannya ini di tahun 2018 kita tidak punya akses gratis ya, kalau kita katakan untuk ke arah sana. Oke, itu ya. Jadi contohnya di sini. Oke, maaf ini kalau ini saya enggak ya, saya misalkan tadi ya, pendidikan fisika GPFI. Ini memang terindeks Web of Science tapi ESCI tadi, Emerging Source Citation Index, sehingga kalau dilihat view profile page di sini tidak akan muncul impact factornya, walaupun yang tahun lalu gitu ya misalkan itu tidak muncul, tapi di sini ada keterangan lengkapnya ya. Dan ini sekali lagi berpotensi, tetapi memang masih perlu peningkatan ya yang sangat baik gitu ya. Oke, misalkan kita apa ya punyanya bulletin ya. Nah, di sini BCRAC ini punyanya Prof tadi, sama juga ya, memang masih kita sulit mencarinya ya ke arah Science Citation Index ya. Jadi di sini masih ESCI, Emerging Source Citation Index. Nah, di sini ini keterangan lengkap jurnalnya, termasuk websitenya dan lain-lain, tapi memang belum masuk ke tadi dikatakan kalau menurut Web of Science adalah flagship collection ya. Oke. Contohnya di sini ada Bulletin of the Chemical Society of Japan. Ini kalau diklik itu kan sudah masuk Science Citation Index Expanded ya. Di sini akan muncul jurnal impact factor. Walaupun sekali lagi ya, karena kita tidak langganan ya 4, sekian itu gitu ya. Jadi kalau ini mau diklik ini nggak akan bisa ya, karena kita tidak langganan. Mungkin itu saja cara mengecek untuk jurnal bereputasi ya, khususnya jurnal nasional bereputasi. Sekali lagi SCR itu minimum 0,15 atau kalau Q3 itu di atas 0,1. Untuk Scopus paling mudah memang mencari di database Scopus ya. Kalau di Web of Science itu harus masuk 3 flagship collectionnya tadi, ada SCIE ya, Science Citation Index Expanded, ada SSCI, Social Science Citation Index, dan AHCI, Art and Humanity Science, Art and Humanity Citation Index ya. Dan di sini impact faktornya minimum 0,05. Jadi kalaupun sudah terindeks di sana tapi masih belum 0,05 juga belum termasuk jurnal internasional bereputasi. Apalagi yang ESCI. ESCI itu bukan masuk di sini ya, kriteria dalam PAK, sehingga ya itu bukan termasuk jurnal internasional bereputasi. Oke. Ini sekali lagi itu mudah-mudahan bermanfaat dan cukup jelas. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.